Oke, sekarang misalkan kita punya 5 buah data. Kita punya 5 data. 10, 5, 4, 7, dan 12. Oke. Iterasi yang pertama. Itu berarti kita akan mengurutkan 2 buah data yang pertama. Ya, mengurutkan 2 buah data yang pertama, di mana satu data pertama itu sudah dalam keadaan terurut, dan kita punya satu data baru yang akan kita sisipkan. Oke. Kalau kita hanya punya satu buah data saja, otomatis kan dalam keadaan terurut. Misalkan seperti ini. Data yang akan kita sisipkan ini kita sebut dengan key-nya. Key-nya sama dengan 5. Data yang kita asumsikan sudah dalam keadaan terurut dan memang benar karena kita hanya punya satu buah data, yaitu 10. Oke, kita lakukan perbandingan antara 5 dan 10. Karena 10 lebih besar, kita lakukan 10 kita geser sehingga 10 menempati indeks ke 1 dan 5 menempati indeks ke 0 karena sudah tidak ada data lagi yang mau kita bandingkan. Berikutnya, iterasi yang kedua. Kita punya 3 buah data yang akan kita urutkan, di mana 2 data sebelumnya atau 2 data pertama itu sudah dalam keadaan terurut. Yang sebelah sini, ini adalah hasil dari iterasi sebelumnya. Kemudian kita punya satu buah data yang akan kita sisipkan, atau kita sebut dengan key-nya. Gitu ya. Key-nya adalah 4. Dua data yang dalam keadaan terurut adalah 5 dan 10. Kita bandingkan key dengan 2 data yang dianggap terurut, dimulai dari indeks yang terakhir terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan 10, karena 10 ini lebih besar dari 4, kita geser 10 dari indeks ke 1 menjadi indeks ke 2. Ini kita geser 10. Oke, 5 tetap di sini. Berikutnya, kita bandingkan 4 dengan 5. Key dengan 5. Karena 5 ini lebih besar dari 10, kita lakukan pergeseran lagi si 5 ini. Yang semula berada di indeks ke 0, sekarang kita geser menjadi indeks ke 1. Oke. Karena sudah tidak ada data lagi yang kita bisa bandingkan dengan key, maka kita sisipkan key di indeks ke 0. Dapat kita lihat bahwa hasil dari iterasi kedua, semua data sudah dalam keadaan terurut. 4, 5, dan 10. Iterasi ketiga. Iterasi ketiga berarti kita punya 4 buah data, di mana kita asumsikan bahwa 3 data pertama sudah dalam keadaan terurut, dan memang iya, hasil dari iterasi sebelumnya, dan kita punya satu data baru yang mau kita sisipkan. Oke, data barunya siapa? Yang ini. 7. Oke. Kita lihat di sini. Key-nya adalah 7. Kemudian 3 data pertama yang sudah dalam keadaan terurut adalah 4, 5, dan
10. Sekarang kita bandingkan key dengan 3 data pertama yang sudah dalam keadaan terurut, mulai dari indeks terakhir. Kita bandingkan dengan 10, karena 10 lebih besar daripada 7, maka kita lakukan pergeseran. Yang semula ada di indeks ke-2, sekarang 10 ada di indeks ke-3. 4 dan 5 tetap berada di indeks 0 dan 1. Kemudian kita bandingkan lagi dengan 5. Oke. Karena 7 key-nya lebih besar daripada 5, oleh karena itu tidak mungkin 7 itu kita insertkan ke indeks sebelum nilai 5, ya. Tidak mungkin kita masukkan ke indeks sebelum indeks 1 ini. Oke. Dan kita tidak perlu lagi lakukan perbandingan dengan data-data sebelum 5. Kenapa? Karena data-data sebelum 5 itu otomatis sudah dalam keadaan lebih kecil daripada 5. Karena data ini sudah dalam keadaan terurut. Oleh karena itu perbandingannya berhenti sampai di 5 saja. Dan kita sisipkan key ini ke indeks ke antara 5 dan 10. Oke, dapat dilihat bahwa ini sudah dalam keadaan terurut. Berikutnya, iterasi keempat berarti kita punya 5 buah data, di mana kita asumsikan 4 data pertama sudah dalam keadaan terurut, dan memang iya hasil dari iterasi sebelumnya, dan kita punya 1 data baru, atau yang kita sebut dengan key, yang mau kita masukkan, dia harusnya ada di indeks keberapa sih gitu ya. Key-nya adalah, kita lihat, key-nya adalah 12. Key-nya adalah 12. 4 data yang sudah dalam keadaan terurut adalah 4, 5, 7, dan 10. Sekarang kita bandingkan 12 dengan 10. Kita bandingkan mulai dari indeks terakhir dari data-data yang sudah dalam keadaan terurut. Karena 12 ini lebih besar daripada 10, maka kita tidak lakukan pergeseran. 10-nya kita tidak usah geser ke indeks setelah 10. Kalau sebelumnya adalah 10 ada di indeks ke-3, kita tidak perlu geser 10 ke indeks ke-4. Kenapa? Karena 12 lebih besar daripada 10. Oke. Oke. So, 12 itu adalah data kita sisipkan setelah 10. 10 di sini. Kemudian, kita tidak perlu lagi lakukan perbandingan dengan data sebelum 10. Kenapa? Karena data-data sebelum 10 itu otomatis nilainya kurang daripada 10. 12 saja sudah lebih besar daripada 10, apalagi kalau kita mau bandingkan dengan data-data sebelum 10. Kita tidak perlu lakukan ini. Oke, so perbandingan berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, setelah iterasi keempat, datanya sudah dalam keadaan terurut. Oke. Ini adalah cara algoritma insertion sort untuk mengurutkan sejumlah data. Sekarang kita lihat bagaimana generalisasi dari jalannya iterasi. Kalau kita punya 5 buah data, maka kita lakukan iterasi luar sebanyak 4 iterasi. Ya. Ketika kita punya 5 buah data,
Kita lakukan 4 kali iterasi luar. Oke, iterasi yang pertama, ada berapa kali iterasi dalam yang dilakukan? Kita lihat, iterasi pertama hanya dilakukan sebanyak 1 kali iterasi, ditandai dengan jumlah perbandingan. Oke, iterasi pertama ada 1 kali iterasi. Iterasi yang kedua itu 2 kali iterasi. Iterasi ketiga ada 2 kali iterasi. Sedangkan iterasi keempat hanya ada 1 kali perbandingan saja. So, ada 1 kali iterasi. Ini adalah pola umum dari insertion sort. Kalau kita lihat di sini, jumlah iterasi luar itu sama dengan jumlah data minus 1. Kalau kita punya 4 data, ada 3 buah iterasi luar. Kalau kita punya 5 data, ada 4 buah iterasi luar. Hanya saja jumlah iterasi dalam itu tidak ada rumus tertentu, karena ternyata misalkan iterasi ketiga 2 kali iterasi, iterasi kedua 2 kali iterasi, iterasi pertama 1 kali iterasi. Di sini juga iterasi pertama 1 kali iterasi, iterasi kedua 2 kali iterasi, iterasi ketiga 2 kali iterasi, iterasi keempat itu hanya 1 kali iterasi. Oke. Bagaimana kita mendefinisikan iterasi yang di dalam? Ternyata kalau kita lihat, iterasi di dalam ini akan terus-menerus dilakukan sampai tidak ada lagi data yang kita bandingkan. Ya. Ini iterasi kedua. Ini kita bandingkan terhadap 10, kita bandingkan terhadap 5. Yang ini juga seperti itu, sama ya. Tetapi ada kondisi stopping condition yang kedua, yaitu ketika data terakhir itu nilainya sudah lebih kecil daripada key-nya, data yang mau kita masukkan. Oleh karena itu, iterasinya berhenti sampai di situ. Jadi, ada dua kondisi yang dua kondisi untuk dilakukan iterasi dalam. Yang pertama adalah kita bandingkan dengan seluruh data, sampai seluruh data, atau sudah tidak ada lagi yang dibandingkan. Atau yang kedua adalah kapan dia berhenti? Ketika indeks terakhir dari data yang dianggap terurut tadi itu nilainya lebih kecil daripada si key. Key-nya lebih besar daripada indeks yang ke n-1. Oke. Ini adalah kondisi iterasi dalam. Oke, berikutnya adalah kita buat code berdasarkan algoritma yang sudah kita pelajari.